Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, in this sections, I'd like to explain about skill 56 until 60 in the written expressions. Sebelumnya, pada skill ini mungkin adalah bagian dari skill terakhir pada written expressions yang ada pada buku Deborah Phillips. Saya akan menjelaskan beberapa terkait dengan skill 56 sampai 60. Alright, so let's go to the next slide. This one. In skill 60 to, no, 60, I mean 56 into 57, so we have a problem with prepositions. Ya, yang akan kita bahas adalah mengenai prepositions. Apa itu prepositions? Have already explained before, sudah pernah kita bahas sebelumnya di pokok-pokok bahasan sebelumnya mengenai preposisi. Ya, yang pasti dari preposisi ini ada dua meaning atau dua arti. Yang pertama arti secara literal way, secara letterlucknya preposisi dipakai dengan arti apa adanya, sedangkan ada preposisi itu diberikan pada satu kata dan itu membuat kalimat itu menjadi meaningnya berbeda. Ya, itu biasanya maksudnya adalah ke idiomatic ways atau pada meaning secara idiomatisnya. Nah, contohnya kita langsung kepada bagian contoh example. Pada bagian yang literal way, the boy ran up to the mountain. Anak itu lari uh, ke atas gunung gitu ya. Dia sedang lari ke atas gunung. Sedangkan di sini ada kata call up. Call up di sini tidak memiliki arti secara literal way, tetapi dia meaningnya adalah secara idiomatic way. Nah, untuk mencari beberapa list kata yang termasuk di dalam idiomatic ways, tentunya teman-teman harus sedikit menghafal mengenai bagian mana sih yang masuk ke dalam idiomatic way. Kalau untuk yang literal way, saya rasa itu mudah dikenali karena memang artinya sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Oke, kita contohkan saja di sini penggunaan prepositions of time and place. Tentunya ini secara sekilas akan saya bahas, tapi sekilas saja. Bagaimana menggunakan at, in, on, for, and since, from, bla bla bla, to. Jadi ini adalah penggunaan dari prepositions of time and place. Ya, kita lanjut. Ada lagi juga, ya kalau tadi kita bicara at dipakai untuk time of the day, contohnya adalah jam 8 a.m. Bisa juga at noon, at night, at midnight, ya. Kemudian di sini at dipakai untuk menjelaskan address atau alamat, ya. Di sini juga sama at, on, in, from, bla 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 to, tetapi di sini dipakai untuk preposition of place. Kalau tadi adalah preposition of time. Okay, so we'll go to skill 56 sampai 57, ya, 56 until 57, bahwa yang terjadi adalah di skill 56, ya, sometimes an incorrect preposition is given in a sentence with the reading expression sections of the childhood test. Ya, jadi ini pada skill 56, teman-teman bisa lihat, ini adalah arti secara idiomatic. For example, the game was called on because of the rain. So, called on di sini adalah salah ya, karena bukan masuknya ke called on, tetapi lebih ke called off. Called off itu cancel, dibatalkan. So, hati-hati dalam menggunakan preposition, khususnya untuk yang meaningnya adalah idiomatic, karena kadang ya terjadi ada beberapa misunderstanding dan misplacing penggunaan dari preposition. Yang kedua, I knew I couldn't you to do a good job. It must be bukan lagi count in tetapi count on. Ya, jadi ini adalah contoh dalam penggunaan preposition yang masuk kategorinya adalah sebagai idiomatic. Oke, sedangkan di skill 57, sometimes unnecessary prepositions have been omitted from the sentence in the written expression sections of the TOEFL test. Nah, ini, jadi kalau yang di skill 57 ini adalah prepositions yang merupakan adalah pasangan dari kata kerja yang contohnya adalah di sini. Can you wait me after the game? Ya, wait me. Sering kita orang Indonesia bilang, oh wait me, but
unfortunately, bahwa itu adalah sebenarnya construction yang salah. Yang harusnya kita ubah menjadi wait for me. So, ada kata for sebagai preposition sebagai pasangan dari kata wait. Boleh nggak kita wait kita pasangkan selain for? Contohnya adalah wait in, wait on, dan seterusnya. Nah, kata wait for di sini yang lebih sepadan artinya karena dia merupakan satu pasangan. Ya, ketika wait saja dicantumkan, maka dia salah karena artinya adalah sedang menunggu. Dan menunggu jadinya adalah wait for, bukan wait me. Oke. Next adalah I plan attending to the meeting. Di sini seharusnya adalah plan on attending, bukan I plan attending, but plan on attending. Sekali lagi, preposition dipasangkan di sini adalah sebagai satu bentuk pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, contohnya adalah mungkin teman-teman ada beberapa contoh yang nanti akan dibahas di exercise skill 56 dan juga 57 ya, yang nantinya teman-teman akan kerjakan secara mandiri. Oke, saya akan memberikan sedikit catatan di sini. Prepositions yang dia sifatnya adalah berpasangan adalah contohnya di sini depend on, lead to, because as, the tense for, example of, possibility of, as a result of, in addition, ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah preposition yang memang dia bentuknya adalah saling berpasangan dengan kata sebelumnya. For example, is belong to. Ya, ini yang sering muncul belong to, bukan belong in, but belong to. Believe in, account for, combine to, contribute to, depend on, fight for, insist on, lead to, obtain from, overcome by, plan on, rely on, result in, withdraw from. Ya, ini contoh dari penggunaan verb plus preposisi yang dia posisinya tidak bisa dipisahkan ya antara preposition dan juga verbnya. Contoh lain bisa nggak Bu selain verb yang dipasangkan dengan preposition bisa? Contohnya di sini ada adjective yang berpasangan dengan preposition. Contoh ya, different form, afraid of, based on, compared to, necessary for, opposed to, possible for, related to, dan seterusnya. Itu adalah masuk adjective participle plus preposition. Ada lagi nggak yang bisa digabungkan dengan preposition? Ada. Komponen lain adalah noun. Contohnya adalah cause of, danger of, event on, increased in, dan seterusnya. Ini adalah tabelnya. Silahkan dipelajari sendiri. Ada juga combinations with prepositions. Contohnya adalah according to, as a consequence of, as a result of, because of, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman silahkan lihat dan baca beberapa tambahan yang saya tampilkan di sini. Ya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Tambahan saya adalah pada bagian ini 1, 2, 3. Ya. Oke. Kita langsung lanjut saja ke section lagi yang tadi. Oke. Nah, 5657 kita sudah selesaikan dan silahkan nanti untuk exercise-nya teman-teman bisa kerjakan secara mandiri. So we will go to 58. Distinguish make and do. Make and do. Make and do, dia secara meaning literally is always the same as the meaning, but actually as the functions of meaningnya ternyata ada yang membedakan antara make and do. Alright, so let's go. Make and do can be confused in English because their meanings are so similar. Ya, memang terkadang membingungkan karena memang artinya sedikit hampir mirip. Ya. But let me give you in the spot. Kita akan bawa Anda ke spot bahwa ada pembeda antara make and do. Ya, kita lihat dulu dari artinya dulu. Penggunaan fungsi make and do. Okay, make often has the idea of creating or constructing. The following expression shows some of the possible of the uses of make. Ya, jadi
make itu dipakai suatu bentuk dari konteks creating and constructing. Jadi membuat sesuatu dari satu proses, dari awal sampai akhir itu make. Ya, creating, membuat, constructing, membangun, membuat suatu konstruksi. Konstruksi kalimat pastinya. Contohnya di sini. She likes to make her own clothes. Untuk membuat satu pakaian, ya pasti dia ada satu step. Dan step itu tidak boleh kebalik. For example, Anda bisa misalkan meletakkan pada poin pertama adalah menjahit dulu atau memotong dulu, ya, atau membuat pola dulu. So, jangan salah menempatkan nomor satu misalkan adalah menjahit, kemudian yang kedua adalah baru memotong, dan ketiga baru menggambar. Itu something wrong with the step, ya, the process, the progress. So, I mean, baik di sini creating yang merupakan ada proses awal sampai akhirnya yang dia runtutannya itu jelas. Okay, let's see. Yang kedua, would you like to make a cake for dessert? Make a cake. Make a cake juga sama, untuk membuat kue pasti ada some stages or some steps yang harus diikuti. Or if you make a mistake, you should correct it. Mistake itu suatu masalah pasti ada pemicunya dari awal. Nah, itu adalah konteks dari constructing. Kemudian, he was never to make a response to the threat. Make a response, membuat satu respon. Ya, jadi respon itu dibuat asal muasalnya, ya berarti dari kejadian sebelumnya. Okay, so that is the function of make. Sekarang kita masuk ke the function of do. Do often has the idea of completing or performing. The following expressions show some of the possible uses of do. Nah, jadi kalau do itu adalah sesuatu yang dikerjakan, yang diselesaikan, ya, yang dikerjakan dan diselesaikan. Contohnya apa ini ya? Kita bisa lihat di sini. This morning she did all the dishes. Pagi ini dia mencuci semua piring-piring kotornya. Did all the dishes. Artinya performing, dia melakukan satu tindakan dan menyelesaikannya. The students are doing assignments. The students sedang mengerjakan tugas. Tugas itu dikerjakan untuk diselesaikan, kan? Ya, so the janitor did the work they are assigned. You can do your laundry at the laundromat, dan seterusnya. Ya, penggunaan make dan do. Ya, sekarang kita paham bahwa ada dua hal yang membedakan. Kalau untuk make tadi adalah constructing or creating, sedangkan untuk do adalah completing or performing. Nah, di sini ada juga penggunaan make dan do secara arti idiomatik, ya, tetapi memang susah diklasifikasikan, teman-teman. Kita nggak akan bahas mengenai item ini, ya. Kita hanya bahas pada penggunaan secara literally way aja, penggunaan make dan juga do. Untuk exercise, teman-teman bisa kerjakan secara nanti di skill 58. Kita langsung pada skill 59. Distinguish like, alike, unlike, and dislike. Okay. Ya, yang pertama dulu saya deskripsikan dulu penjelasannya. Like, unlike, and dislike sometimes are confused karena mereka mempunyai pengucapan yang sama, tapi ternyata mereka punya perbedaan dalam hal penggunaannya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Like versus alike. Like versus alike. Like dan alike. Bagaimana penggunaannya mereka? Oke, as you see, like and alike yang dipakai pada kalimat ini dia bersifat adjective. Ya, artinya sama. Tetapi cara penggunaannya berbeda. Ketika menggunakan alike, di sini dia sebagai predicate adjective, artinya kita hanya bisa menggunakan setelah penggunaan linking verb are, dan di belakangnya tidak ada objek benda. Sedangkan penggunaan like yang kedua, like is used immediately before a noun, so it is an adjective form, karena like di sini sebagai adjective, bukan predicate adjective, ya. Like sebagai adjective, maka dia diletakkannya sebelum kata benda. Di sini kata bendanya yaitu manners. So, I think it's just clear bahwa like and like, ya, dua-duanya dia dipakai dalam pada konteks adjective. Yang alike dia sebagai predicate adjective, sedangkan yang like dia sebagai adjective.
Kalau sebagai predicate adjective, dia hanya bisa muncul setelah adanya linking verb. Linking verb itu macam-macam. Salah satunya adalah to be, karena di sini yang dicontohkan adalah to be are. Dia masuk ke kategori linking verb, maka di belakangnya dipakai a like. Oke. Ya. Description yang kedua, bagaimana penggunaan like dan unlike. Oke. Ya, kita lihat di sini. Like and unlike, here both words have opposite meaning. They are working as preposition. Jadi mereka bagian dari preposisi ya. Like dan unlike yang dipakai di sini adalah preposition. So they must be followed by an object. Ya, jadi dia harus diikuti oleh objek. Ya, contohnya. The prepositions like and unlike can also be used at the beginning of a sentence. Jadi like dan unlike pada kalimat ini bisa diletakkan juga loh di depan. Ya. Oke, saya kasih contohnya di sini adalah John is like Tom. John sama persis dengan Tom. Like di sini dia berfungsi sebagai preposition. Sedangkan yang kedua, John is unlike Tom. John tidak sama seperti Tom. So like dan unlike mempunyai dua arti yang opposite meaning, yang bertolak belakang. Yang like itu mirip, sedangkan unlike tidak mirip. Okay, so we go to the description number 3, like and dislike. Nah, here both words are written as a verb. Ya, jadi mereka adalah like dan dislike ini sebagai verb. Ya, kalau yang tadi pertama dia sebagai adjective. Kemudian penjelasan kedua like dan unlike di sini sebagai preposition. Sedangkan yang penjelasan ketiga like dan dislike ya, kita bisa lihat di sini like dan dislike dia berfungsi sebagai verb. Ya, atau kata kerja, betul sekali. Jadi artinya adalah John and Tom like the course. John dan Tom suka sekali dengan kursus ini. Atau dislike, tidak suka. Ya, artinya memang bertolak belakang, tapi dia fungsinya adalah sebagai verb. Ya, ini adalah contoh dari penggunaan tabel like, unlike, dislike, dan seterusnya. Oke, skill 59 sama seperti dengan skill sebelumnya di exercise, teman-teman silahkan untuk praktis sendiri ya, praktis sendiri secara mandiri pada nomor 3 sampai 10. Okay, so last but not least, skill 60. Ya, akhirnya kita sampai pada penghujung skill. Di skill 60 yaitu distinguish. Sorry, di situ ada typo, bukan distinguish, but distinguish other, another, dan juga others. Ya. Sebelum kita menggunakan other, another, dan juga others, yang perlu kita pahami, ya, to decide how to use other, another, or others, you must consider three things. Kita harus tahu dulu 3 hal. Yang pertama, apakah kata benda itu adalah bentuknya tunggal atau jamak? Ya. Kedua, apakah kata benda itu termasuk pada spesifik ataupun umum? Ya. Dan yang ketiga, if it is an adjective, apabila itu adalah dalam bentuk adjective, or if it is a pronoun, apakah dalam hal ini dia adalah sebagai pronoun. Nah, sekarang kita lihat saja. Ya, indefinite and definite. Di kolom ini adalah spesifik dan generalnya. Ya, kita bisa lihat. Oke. Ketika kita bicara masalah definite dan definite dan indefinite, di sini ada singular dan plural. Tentukan dulu, kalau misalkan contoh di sini nih, I have another book. Saya punya buku yang lain. Bukunya berapa? Satu. Tapi buku ini belum spesifik ya, dia masih belum terjelaskan buku apa ini. Nah, kemudian yang kedua, I have another. I have another. Saya punya buku yang lain. Kata another yang tidak diikuti oleh book di sini berarti dia sebagai pro. Ya, pro tadi apa? Kita bisa lihat di sini pronoun. Ya. Kemudian I have another books. Ya, karena I have other books. Bukunya banyak dan belum spesifik, maka Anda boleh pakai other. Di sini other sebagai adjective. Sedangkan others yang pakai s di sini dia sebagai pronoun, sebenarnya pengganti dari buku itu sendiri. Jadi di belakangnya nggak ada kata-kata book lagi.
Ya, bentuknya adalah jamak. Karena bukunya banyak. Kita bisa lihat. Nah, bagaimana yang definite tuh? Bagi yang definite ini adalah buku yang sudah kita tahu skemata atau misalkan begini. eh, kita sedang membincang pada pelajaran matematik. Kemudian teman Anda ada yang menyeletuk bahwa aku punya buku yang seperti itu. Artinya buku yang dimaksud itu masih ada relate, masih ada hubungannya dengan matematik. Maka itu sudah dikatakan lebih ke menjurus ke spesifik. Nah, jadi I have the other book, ini the other sebagai adjective, kemudian I have the other dia sebagai pronoun. Ya, I have di sini sebagai adjektif dan pronoun, Anda bisa lihat kalau sebagai adjektif dia harus diikuti oleh kata bendanya, sedangkan kalau untuk yang pronoun tidak perlu dikasih. Ya, dia sebagai tunggal ya, karena bukunya hanya satu. I have the other books. Ya, the other, dia masuk kategorinya adalah ke spesifik, tapi bukunya banyak. Sebagai apa dia? Adjektif. I have the others. Others di sini sebagai pronoun, bukunya juga banyak. Okay, so guys, so thank you so much. Untuk exercise skill 60 juga teman-teman bisa untuk kerjakan secara mandiri. Alright, so we will finish. Now we are officially close for the explanation talking about skill, especially in the reading expression. Yeah, so we will move into the reading comprehension skill. Jadi untuk skill written, ya kita sudah selesai karena finalnya adalah di skill 60. So have a good job to do the assignment, to do the exercise. Ya, silahkan teman-teman untuk kerjakan exercise-nya sesuai dengan apa yang tadi sudah saya display pada screen. Dan good luck. Thank you so much. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.